Selamat datang di channel ini. India jelas sedang dalam keadaan panik akhir-akhir ini, tetapi ini bukan hal yang baru. Berita tentang latihan militer Tiongkok yang dilakukan di dekat garis kendali di Ladakh Timur seharusnya menjadi pengingat bahwa India sekali lagi harus mengejar ketertinggalan. Sementara Tiongkok terus maju dengan strategi militer modernnya yang membuat negara-negara tetangganya bingung dan tidak siap. Mari kita mulai dari dasar. Latihan militer terbaru Tiongkok yang dilakukan oleh Komando Militer Xinjiang Tentara Pembebasan Rakyat melibatkan berbagai teknologi canggih yang hanya bisa diimpikan oleh India. Teknologi tersebut mencakup drone yang dapat berbicara, sistem tak berawak, kendaraan segala medan, dan rangka luar yang dirancang untuk membuat pasukan militer Tiongkok lebih lincah, efisien, dan siap untuk operasi di dataran tinggi. Di sisi lain, India masih optimis meski bergantung pada peralatan yang sudah ketinggalan zaman sambil berharap hasil terbaik. Namun, mari kita hadapi kenyataan. Ketika Anda membandingkan drone canggih dengan tongkat dan batu, peluangnya jelas tidak berpihak pada India. Latihan militer Tiongkok ini dilakukan beberapa hari sebelum Hari Yayasan Angkatan Darat India, yang mungkin dianggap sebagai kebetulan menarik jika dilihat sekilas. Bagaimanapun, tidak ada cara yang lebih efektif untuk memamerkan kehebatan militer selain mengingatkan India bahwa Tiongkok masih merupakan kekuatan dominan di kawasan tersebut. Meski begitu, India tetap dalam keadaan siaga tinggi dan penuh percaya diri. Hampir menyentuh bagaimana India percaya bahwa pembangunan beberapa terowongan baru dan pos perbatasan dapat membuat perbedaan besar. Sebagai contoh, peresmian terowongan strategis antara Kashmir dan Ladakh oleh Perdana Menteri Narendra Modi baru-baru ini dianggap sebagai langkah signifikan. Terowongan ini mungkin membantu dalam pengiriman pasokan militer, tetapi pertanyaannya tetap, dapatkah India benar-benar mengimbangi latihan tempur berteknologi tinggi Tiongkok? Jawabannya tampak meragukan. Berbicara tentang optimisme India, jangan lupakan euforia media India atas perjanjian pelepasan dengan Tiongkok pada Oktober 2024. India merayakan perjanjian tersebut seperti mereka memenangkan konflik besar, meskipun selama bentrokan di Lembah Galwan tahun 2020, India kehilangan 20 tentara. Sayangnya, perayaan itu tidak bertahan lama. India mungkin merasa telah mendeklarasikan perdamaian, tetapi kesiapan militer Tiongkok yang maju adalah tamparan realitas. Sementara India yakin akan kemenangan mereka, Tiongkok diam-diam memperkuat logistik dan kesiapan militernya. Bahkan ketika kepala militer India berbicara tentang pengerahan pasukan yang kuat dan kesiapan yang seimbang, kenyataannya tetap berbeda. Latihan canggih dan strategi logistik Tiongkok memberikan keunggulan yang sulit diimbangi India. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan gambaran yang lebih besar. Tiongkok terus menjadi ancaman dominan di kawasan, sementara India harus segera menyusun langkah strategis yang lebih modern dan visioner. India tidak selalu berada dalam hubungan baik dengan Tiongkok. Selama bertahun-tahun, hubungan kedua negara dengan Beijing seringkali tidak stabil. Perbatasan yang tidak jelas antara India dan Tiongkok, hasil dari konflik historis, menjadi sumber sengketa dan klaim teritorial yang terus berlanjut. Meskipun pembicaraan dan perjanjian pelepasan telah dilakukan, termasuk diskusi tingkat tinggi antara Penasihat Keamanan Nasional Ajit Doval dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, sejarah menunjukkan bahwa perjanjian dan dialog sering dikesampingkan oleh realitas sikap militer di lapangan. Sementara para pemimpin India berbicara tentang stabilitas yang sensitif dan upaya membangun kembali kepercayaan, jelas bahwa perhatian utama India adalah kelangsungan hidup. Retorika mereka tampaknya hanyalah lapisan tipis yang menutupi ketakutan yang terus tumbuh. Upaya seperti pembukaan terowongan besar oleh Perdana Menteri Modi, yang bertujuan memberikan akses ke zona perbatasan yang disengketakan dalam segala kondisi cuaca, tampak sebagai reaksi terhadap situasi yang tidak sepenuhnya dapat mereka kendalikan. Namun, semua pembicaraan tentang pembangunan infrastruktur tidak mengubah fakta bahwa latihan militer terbaru Tiongkok menunjukkan kemampuan Beijing yang jauh lebih maju. Fokus Tiongkok dalam meningkatkan kesiapan operasional di lingkungan dataran tinggi, terutama di wilayah Xinjiang yang berbatasan dengan Ladakh, merupakan keuntungan strategis yang tidak dapat diabaikan oleh India.
Jika saja India berhenti sejenak dari merayakan dirinya sendiri, mereka mungkin akan menyadari bahwa kemajuan taktis Tiongkok bukan hanya untuk pamer, ini nyata, terjadi, dan membuat India gelisah. Di sisi lain, respons internasional terhadap situasi ini juga mencerminkan posisi India. India sering memposisikan dirinya sebagai pemain global, dengan Perdana Menteri Modi aktif dalam panggung dunia bertemu para pemimpin global dan menghadiri berbagai KTT. Namun, ketika perhatian internasional diperlukan, seperti dalam hubungan bilateral yang kritis, India terkadang menemukan dirinya terisolasi. Misalnya, ketika upacara pelantikan Donald Trump berlangsung, India tampaknya ditinggalkan dalam kedinginan, dengan Amerika Serikat di bawah Trump menunjukkan sikap yang acuh tak acuh terhadap Modi dan India. Narasi bahwa India adalah mitra penting di arena global tidak selalu terbukti ketika mereka berdiri sendiri dalam sorotan internasional, menunggu pengakuan yang tidak kunjung datang. Dalam konteks ini, meskipun militer India sibuk mempersiapkan diri untuk potensi konflik dengan Tiongkok, kesiapan militer Tiongkok tetap jauh lebih maju. Dari latihan di dataran tinggi, teknologi canggih, hingga dukungan logistik strategis yang solid, Tiongkok terus beroperasi dari posisi yang kuat. Di sisi lain, India terlihat berjuang keras untuk bertahan, berharap pengerahan dan strategi yang kuat cukup untuk mencegah hal yang tidak dapat dihindari. Namun, kenyataannya menunjukkan sebaliknya. Media dan pejabat India semakin vokal dalam menyuarakan keyakinan mereka, meski terlihat seperti upaya untuk menutupi kekhawatiran yang semakin mendalam akan kekalahan yang memalukan di tangan kekuatan militer yang jauh lebih unggul. Ironisnya, di tengah semua ini, India tetap bersemangat mengklaim kemenangan simbolis tanpa benar-benar mempertimbangkan implikasi dari kekuatan Tiongkok yang terus tumbuh. Dengan setiap latihan militer dan kemajuan teknologi baru yang dilakukan oleh Tiongkok, India tampaknya semakin menyadari betapa sulitnya menghadapi raksasa global ini. Tetapi setidaknya, mereka punya terowongan, bukan? Mungkin, ketika saatnya tiba, itu akan berguna, meskipun hanya untuk melarikan diri. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan. Dan mari kita lanjutkan. Kita beralih ke berita lainnya. Amerika Serikat baru-baru ini meningkatkan sanksi terhadap minyak Rusia, yang menunjukkan tekadnya untuk mencekik ekonomi Rusia. Sanksi ini menargetkan produsen minyak Rusia dan kapal-kapal yang mengirimkan minyak mentah ke berbagai belahan dunia, termasuk India. Meskipun perhatian global kini beralih ke minyak Rusia, negara yang mungkin paling merasakan dampak kebijakan baru ini mungkin akan mengejutkan Anda. Bukan China, melainkan India. Rusia, yang mengklaim India sebagai teman dekat, akan segera mengetahui bahwa hari-hari menjual minyak dengan harga diskon mungkin akan segera berakhir. Sebelum kita masuk ke rincian lebih lanjut, mari kita apresiasi posisi India. Sejak awal perang Ukraina, India memainkan strategi cerdik dengan membeli minyak Rusia yang murah, lalu menjualnya kembali ke barat dengan keuntungan. Namun, pesta ini tampaknya akan segera berakhir akibat sanksi baru tersebut. India, yang mengimpor 88% kebutuhan minyaknya, menghadapi risiko besar. Sekitar 40% dari impor minyak India berasal dari Rusia. Kini, dengan sanksi baru yang menargetkan 183 kapal tanker minyak, termasuk 75 kapal yang secara langsung mengirimkan minyak mentah ke India, situasi menjadi semakin sulit. Ketika pasokan minyak berhenti, dampaknya bisa sangat besar. Analis memprediksi bahwa dampak sanksi ini akan lebih berat bagi India dibandingkan China. Meskipun China juga menikmati minyak Rusia yang murah, China memiliki perbatasan darat yang luas dengan Rusia, sehingga tidak terlalu bergantung pada kapal tanker seperti India. Ketergantungan India pada minyak Rusia sangat signifikan, dengan jutaan barel diimpor setiap tahun. Bayangkan, suatu hari India mengharapkan pengiriman rutin minyak Rusia yang murah, tetapi harus menghadapi kenyataan bahwa AS telah memblokade pasokan tersebut. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi India, yang diproyeksikan melampaui China sebagai konsumen minyak terbesar di dunia pada tahun 2025, menyumbang 25% dari pertumbuhan konsumsi minyak global. Meski terlihat mengesankan, ketergantungan pada satu pemasok menjadi masalah serius,
terutama ketika India juga berperan sebagai pemasok minyak bagi negara-negara barat. Strategi India selama ini berhasil karena minyak mentah Rusia yang murah. Namun, kini India harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tidak hanya akan membayar lebih untuk minyak, tetapi juga berisiko kehilangan pasokan hingga 500.000 barel per hari. Situasi ini dapat diibaratkan seperti seorang anak yang menemukan toko permen, mengambil semua yang diinginkan, dan kini harus menerima bahwa toko itu telah tutup untuk selamanya. India akan berusaha mencari pemasok baru di Timur Tengah, tetapi harga yang mereka temui tidak akan semurah yang ditawarkan Rusia. Dampaknya tidak berhenti di situ. Harga minyak yang lebih tinggi akan memicu inflasi, menambah tekanan pada ekonomi India yang sudah rapuh. Bank Sentral India telah memperingatkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar $10 dapat meningkatkan inflasi sebesar 0,4%. Selain itu, dengan melemahnya nilai tukar rupiah, biaya impor minyak akan semakin mahal, mengancam stabilitas keuangan India. Sejarah menunjukkan bahwa kenaikan harga bahan bakar telah memicu protes di India, seperti yang terjadi pada 2018 ketika lonjakan harga bahan bakar menyebabkan kerusuhan besar. Sepertinya sejarah tersebut akan terulang kembali. Ekonomi India, yang sebelumnya diuntungkan oleh minyak murah Rusia, kini menghadapi tantangan besar. Balon pertumbuhan PDB yang ditiup dengan bantuan diskon minyak Rusia kemungkinan besar akan mengempis dengan cepat. Faktor-faktor yang sebelumnya membuat impor minyak India murah, seperti diskon Rusia dan ketiadaan sanksi, kini menghilang lebih cepat daripada kredibilitas India di mata Barat. Singkatnya, strategi minyak India kini menghadapi kenyataan pahit. Diskon telah hilang, dan harga minyak dunia akan melonjak. India yang selama ini bermain sebagai perantara yang cerdik di antara Rusia dan AS kini berada di persimpangan jalan. Dengan kenaikan harga minyak, tekanan inflasi, dan melemahnya rupiah, India mungkin telah mengambil risiko lebih besar daripada yang mampu mereka tangani. Meskipun India sempat menikmati keuntungan dari minyak murah Rusia, mereka kini harus membayar harga yang jauh lebih mahal. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.